Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaldi Ramadan, NIM 1B019-120. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul-modul atau percobaan pada praktikum proteksi sistem tenaga listrik. Jadi apa sih itu proteksi atau sistem proteksi tenaga listrik? Sistem proteksi tenaga listrik sendiri adalah sistem pengamanan yang digunakan untuk melindungi alat-alat listrik pada sistem yang digunakan untuk mengamankan alat-alat ini pada saat terjadi kondisi abnormal atau untuk menghindari kerusakan pada alat itu sendiri, sehingga alat tersebut terjaga sehingga tidak menghambat operasi pada sistem dan juga membahayakan manusia itu sendiri. Kemudian pada praktikum proteksi sistem tenaga listrik ini memiliki 4 percobaan, yaitu percobaan pertama relay over voltage dan under voltage, percobaan kedua relay arus lebih waktu pasti, kemudian untuk percobaan 3 relay gangguan tanah dan relay arah, dan percobaan 4 relay arah daya. Kemudian untuk percobaan pertama yaitu relay over voltage dan under voltage memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama menghubungkan relay pada jaringan 3 fasa dan meneliti kelakuan dari relay over voltage dan under voltage dengan setting yang berbeda-beda. Kemudian menentukan perbandingan resetting rasio. Kemudian mengukur waktu tunda internal, waktu operasi yang dapat diatur, dan pengukuran daya yang terpakai pada relay. Untuk relay over voltage sendiri adalah relay yang berfungsi untuk mengamankan sistem pada saat terjadi gangguan tegangan lebih. Nah, prinsip kerja dari relay ini adalah pada saat tegangan terdeteksi memiliki nilai yang lebih daripada nilai setting pada relay, maka relay akan memerintahkan PMT atau pemutus tenaga untuk melakukan trip atau mematikan sistem. Kemudian untuk relay under voltage yaitu sebaliknya dari relay over voltage, yaitu ketika terjadi tegangan yang memiliki nilai yang kurang dari tegangan nominal dari relay tersebut, maka relay akan melakukan atau memerintahkan PMT itu sendiri untuk melakukan trip atau mematikan sistem. Kemudian ini adalah rangkaian daripada percobaan relay over voltage dan relay under voltage. Dapat dilihat di sini memiliki 3 rangkaian. Rangkaian pertama ini adalah rangkaian pengujian daripada relay over voltage dan under voltage sendiri, di mana di sini diberikan nilai tegangan, di mana di sini terlebih dahulu akan disetting untuk nilai setting operasi. Nah, kemudian dilakukan pengujian pada kondisi over voltage dan kondisi under voltage sehingga diketahui untuk nilai rilisnya berapa. Dan kemudian untuk rangkaian kedua ini sama saja dengan rangkaian pertama, akan tetapi di sini kita tambahkan untuk pengukur waktu. Di sini fungsinya untuk mengetahui berapa konsumsi waktu atau berapa waktu yang digunakan relay untuk atau waktu tunda relay untuk mematikan sistem pada saat terjadi trip. Kemudian juga pada saat terjadi gangguan maksud saya. Kemudian juga ini untuk rangkaian ketiga ini adalah untuk mengetahui penggunaan daya listrik pada relay tersebut. Nah, kesimpulan daripada percobaan satu ini adalah pada percobaan relay over voltage, semakin kecil nilai setting operasi maka nilai tegangan operasi yang dihasilkan akan semakin kecil. Nilai resetting rasio pun juga yang dihasilkan semakin kecil. Nah, pada percobaan relay under voltage didapatkan bahwa semakin besar nilai setting operasi maka nilai tegangan operasi juga semakin besar dan nilai resetting rasio juga akan semakin besar. Nah, pada percobaan pengukuran waktu operasi relay didapatkan bahwa semakin besar waktu setting maka waktu operasi yang dihasilkan juga akan semakin lama atau semakin lama. Kemudian untuk percobaan 2 relay arus waktu lebih pasti. Nah, untuk tujuan percobaannya sendiri adalah yang pertama untuk menyelidiki relay untuk berbagai setting dan menentukan resetting rasio relay. Kemudian untuk mengatur waktu tunda internal, waktu tunda yang diatur, pemakaian dayanya, dan mencatat karakteristik relay tersebut.
Dan yang ketiga itu mendemonstrasikan trip relay dalam jaringan. Nah, untuk relay arus lebih sendiri adalah relay yang bekerja berdasarkan adanya kenaikan arus yang melewatinya. Nah, agar peralatan tidak rusak, fungsinya yaitu untuk agar peralatan itu tidak rusak. Kemudian untuk relay arus lebih atau overcurrent ini sendiri memiliki tiga macam. Yang pertama yaitu relay arus lebih seketika. Itu relay yang paling sederhana, di mana jangka waktu relay itu untuk untuk mengatasi gangguan pada saat terjadi pick up sampai selesainya itu waktunya sangat singkat, yaitu sekitar 20 sampai 100 milidetik. Kemudian untuk relay arus lebih waktu tertentu, ini adalah relay yang memiliki jangka waktu dari pick up sampai selesainya diperpanjang dengan nilai tertentu dan tidak tergantung dari besar arus yang mengerjakannya, atau tergantung dari besar arus setting melebihi arus setting, maka waktu kerja relay ditukar oleh waktu settingnya. Nah, kemudian untuk relay arus lebih berbanding terbalik adalah relay yang lebih, di mana waktunya itu lebih panjang daripada relay yang lain, yaitu tergantung dari besar arus yang melewati kumparan relay. Ya, maksudnya itu relay tersebut mempunyai sifat terbalik untuk nilai arus dan waktu kerjanya. Kemudian ini adalah untuk rangkaian percobaan. Untuk rangkaian pertama ini seperti biasa, itu di sini diberikan tegangan 220 volt. Kemudian dapat dilihat kapan di sini juga disetting untuk nilai waktu setting operasinya. Kemudian dapat di rangkaian kedua dapat kita lihat untuk nilai waktu tunda atau waktu relay untuk mematikan sistem pada saat terjadi gangguan. Kemudian kesimpulan yang didapatkan dari percobaan 2 ini adalah nilai setting operasi yang meningkat akan mengakibatkan nilai tegangan operasi juga akan meningkat dengan resetting rasio yang fluktuatif mendekati nilai setting rasio awal. Sedangkan nilai arus memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai arus operasi. Kemudian semakin besar waktu setting relay, maka waktu yang terukur juga akan semakin lama. Mana relay bekerja berdasarkan adanya arus lebih waktu ke relay dengan waktu setting yang diatur pada relay, di mana ketika arus melebihi waktu setting, maka relay akan memerintahkan PMT untuk melakukan trip. Kemudian lanjut untuk percobaan 3, yaitu relay gangguan tanah dan relay arah. Nah, pada percobaan ini memiliki 2 sub percobaan, yaitu yang pertama relay arah gangguan tanah dan relay arah satu fasa. Nah, untuk tujuan relay alarm gangguan tanah ini adalah untuk meneliti kinerja relay pada berbagai setting. Nah, kemudian untuk menentukan sifat-sifat daya internal yang terpakai. Kemudian untuk relay arah satu fasa, yaitu untuk meneliti kinerja relay untuk arus-arus efektif, induktif, dan kapasitif dengan pengesetan dan pengukuran sudut fasa yang berbeda. Dan kedua untuk mengukur daya yang diserap oleh relay itu sendiri. Kemudian relay gangguan tanah atau GFR ini sendiri adalah relay yang bekerja berdasarkan adanya kenaikan arus yang lebih suatu nilai setting pengamanan tertentu dan dalam jangka waktu yang bekerja apabila terjadi gangguan hubung singkat fasa ke tanah. Kemudian untuk nilai relay direksional sendiri adalah relay yang berfungsi untuk memproteksi saluran udara terhadap gangguan antar fasa atau 3 fasa dan hanya bekerja pada satu arah saja, karena relay ini dapat membedakan arah arus gangguan. Relay direksional ini memiliki 2 elemen, yaitu elemen arah dan elemen kerja. Nah, ini adalah untuk untuk rangkaian percobaan. Ya, yang kiri ini adalah rangkaian percobaan untuk relay alarm tanah. Dan kedua ini adalah untuk rangkaian percobaan relay relay arah daya maksudnya. Kemudian pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pada pengukuran nilai operasi yang diberikan semakin besar didapatkan nilai tegangan yang semakin besar juga. Nah, untuk nilai resetting rasio didapatkan fluktuatif.
Nah, pada saat nilai tegangan disuplai semakin besar, maka nilai arus yang didapatkan akan semakin besar juga. Kemudian untuk percobaan 4 yaitu relay arah daya. Tujuan percobaan ini adalah untuk meneliti kinerja relay untuk arus efektif, induktif, dan reaktif pada berbagai setting untuk pengukuran sudut fasa. Nah, yang kedua untuk mencoba kemungkinan pemakaian relay pada jaringan satu fasa dan menentukan pemakaian daya internal relay. Nah, relay direksional sendiri adalah relay arah yang bekerja terhadap arus gangguan yang mengalir pada sistem. Nah, untuk macam-macamnya itu adalah relay waktu seketika, relay arus lebih waktu, dan relay arus lebih waktu terbalik. Ini adalah untuk rangkaian percobaan. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari percobaan 4 ini adalah pada percobaan pengukuran sudut relay dengan sudut alfa 1 kali 15 derajat dengan variasi beban L yaitu 0,2 sampai 0,8 Henry didapatkan nilai tegangan yang fluktuatif sedangkan nilai arus yang semakin kecil. Pada pengukuran daya didapatkan pada saat diberikan tegangan 220 volt, maka arus yang didapatkan yaitu sebesar 11 ampere sehingga didapatkan daya 100 volt ampere. Sedangkan pada saat diberikan tegangan 100 volt didapatkan arus yang mengalir sebesar 0,2 ampere sehingga daya dihasilkan adalah 1 volt ampere. Sesuai dengan persamaan S sama dengan V kali I, atau dapat disimpulkan bahwa pada saat tegangan yang diberikan semakin besar maka nilai daya yang dihasilkan akan semakin besar. Sekian dari saya, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.